Kan gue tabok makan kamu komplain enak gak enak dimakan. Nah ente komplain sekaya apa ente? Bisa aja saya. Kita geser ke program yang katanya perlu evaluasi total karena penerapannya yang belum presisi. Jadi begini, saudara sebangsa setanah air dan sekotak nasi, kita kembali dikejutkan. Bukan karena harga beras naik, tapi karena kombinasi aroma khas menu MBG dan sirene ambulans. Program makan bergizi gratis atau disingkat MBG kini makin bikin gawat. Dari Nganjuk, Sukoharjo, Nunukan, Pandeglang, Waingapu di NTT, Batang, Cianjur, hingga yang terbaru di Bandung. Yang dikasih makan anak sekolah yang panik satu Indonesia. Ini serius loh ya. Jadi setelah 78 siswa dari 2 sekolah di Cianjur mendadak mual, muntah, dan pusing 7 keliling, giliran Bandung kena apes. Kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Pak Anhar Hadian, ada 342 siswa SMPN 35 Bandung yang keracunan usai menyantap hidangan dari program MBG. Berdasarkan pernyataan Pak Anhar, insiden keracunan massal ini berawal dari semangat catering MBG yang masak mulai jam 1 dini hari demi anak-anak sekolah bisa makan bareng. Menunya dikirim ke 4 sekolah, total 3.163 porsi. SD kebagian duluan jam 9 pagi, masih fresh, masih aman. SMP kebagian jam 11, udah mulai asem nih kayaknya ya. Nah SMA dapat jam 13.30, udah bau, tapi untungnya insting selamat mereka masih aktif jadi nggak dimakan. Nah, puncaknya 342 siswa dan 2 guru SMPN 35 Bandung mengalami tour de toilet. Dengan gejala lengkap, muntah, diare, pusing, nyeri perut, bonus antre di toilet. Meski tahu makanannya ada yang aneh, mungkin mereka takut ditabok buzzer jadi tetap dimakan. Gue tabok makan kamu komplain enak gak enak dimakan. Nah ente komplain sekaya apa ente? Bisa aja saya. Mana tepuk tangannya? Biar semangat. Meski mual-mual, untungnya nggak ada yang sampai dirawat di rumah sakit. Mungkin karena sudah cukup dirawat oleh rasa trauma dan bau makanan yang tak terlupakan. Pihak Dinkes pun langsung gercep, ambil sampel makanan buat dites di lab. Meskipun hasilnya kayak sinyal wifi di sekolah buffering lama bisa 10-12 hari. SPPG juga bakal dipanggil buat rapat evaluasi. Mungkin sekalian cari tahu, kok bisa makanannya jadi 4 sehat 5 diare? Dalam waktu kurang dari 12 jam. Program makan bergizi gratis ini awalnya digagas biar anak sekolah makin cerdas. Tapi kalau sering-sering mual, otak malah jadi majal. Majal tuh tumpul ya. Wali muridnya pun sebal. Kalau terus begini, program MBG bisa jadi challenge. Makan sambil was-was. Kayak buka chat mantan, minta balikan. Tapi isinya tebak-tebakan. Mau tahu nggak tebak-tebakannya? Kenapa ginjal ada 2? Kalau 1 ganjil. Ada tebak-tebakan lagi nih. Sayur apa yang nggak pernah perang? Apa tuh? Sayur mayor. Mayor udahlah. Lucu nggak lucu, yang penting aman. Setelah program MBG bikin ratusan siswa bergizi plus muntah, plus diare, plus trauma, Presiden Prabowo geram dan langsung evaluasi di Hambalang. Kepala Badan Gizi Nasional Pak Dadan dengan wajah penuh harap dan mungkin sedikit stres bilang, targetnya sekarang 0 accident. Sebuah cita-cita mulia karena kita semua sepakat makan siang itu sebaiknya nggak berujung jadi lomba estafet ke toilet. Rapat evaluasi juga ngebahas seleksi mitra catering yang lebih ketat. Jadi ke depan penyedia makanan MBG harus lolos uji kompetensi. Gitu.
Aku juga pernah berdebat juga dengan hostnya kan. Jadi dia selidiki, dia teliti bahwa itu adalah orang-orangnya Pak Anies dan suruh itu permintaan dari Pak Anies. Itu aku tanya sama Bang Api pribadi nih, Bang Api kan Kalau saya juga pribadi begini, saya pribadi kalau misalkan disuruh kan saya tidak bisa melihat bahwa ini Pak Anies menyuruh mereka. Tetapi kalau pernyataan mereka bahwa itu orang-orangnya Pak Anies, ya karena mereka pernah mendukung Pak Anies di Pilpres kemarin, ya kan? Salah. Anda salah itu. Tapi Saya pertanggungjawabkan itu. Tunggu Bang, nanti Bang. Nanti saya bantai. Biarkan dulu, Salah nanti itu. bantai nanti. Biarkan dulu. Bang Agape ini dari kemarin-kemarin biarkan aja cuma dulu, mau sebentar. memojokkan Anies melulu. Sebentar, Nggak usah bawa fitnah-fitnah, Bang. Enggak, sebentar. Makanya host tanya sama ini. Karena kan saya di tidak Komal sebelah memojokkan kan Pak Anies seperti di itu. sini. Enggak apa-apa, Siapa yang host bertanya. Aku memojokkan? tanya pribadi dari Bang Agape aja dulu. Silakan Bang Agape. Narasi saya tadi tidak memojokkan ini Pak Anies loh. Enggak, aku yang bertanya. Kan gini, kan aku bilang ada di Komalnya sebelah atau Komalnya teman Bang Agape. Tapi kan aku bertanya pribadi Bang Agape. Karena kan aku pernah berdebat Pribadi dengan saya kan hostnya. pribadi kan saya menyatakan, saya menjawab pertanyaan host ini terkait dengan orang Pak Anies menyuruh atau tidak kan saya tidak tahu soal itu. Apakah Anies menyuruh kan tidak, saya tidak lihat. Kalau dia dengan saya lihat dengan kacamata saya, dengan mata saya pasti saya mengatakan bahwa Pak Anies menyuruh. Tetapi terlepas dengan pernyataan bahwa yang menyatakan purnawirawan ini kan ada sebagian yang pernah mendukung Pak Anies di Pilpres. Sekarang sebagian. Tadi katanya semua mendukung Pak Anies. Loh, Makanya kan saya kadang-kadang tuh geli kalau diskusi begini tuh. Apa yang dilontarkan diklarifikasi sendiri gitu. Makanya konsisten kalau bicara itu. Berpikir dulu, utarakan. Jangan dibalik. Putra, apakah Ngomong dulu semua baru Ya teman-teman yang pikir. di luar dibantu totalnya dong. Itu loh. Biar kuat jaringannya. Bukan, kalau bicara ini mendukung Anies. Sampai 20 Sekarang kali. diklarifikasi. Biar Komalnya Tidak semua kuat. mendukung Anies. Konsisten. Ya iya, disitulah nggak jujurnya. Bang, Lanjut. Anugrah sebentar. Kasih sama ini dulu Bang. Gak usah nyambung aja lah, Anugrah udah. Itu urusan head to head, gak usah ikut-ikut supaya nggak tambah ribut. Lanjut Bang Agape. Ya, silakan Bang Agape. Iya, saya menyatakan bahwa itu tidak semua karena saya tidak melihat yang menyatakan itu tuh itu orang yang saya tahu. Mungkin ada sebagian yang tidak mendukung Anies, makanya saya bilang itu sebagian pernyataan pernah mendukung Anies, makanya pernyataan seperti itu. Apakah mereka salah ketika mereka apa berpikiran seperti itu kan tidak salah juga. Jadi gini ya, kan? betul. Oke sih Bang Intinya di sini Agape. apa? Intinya sini apa? Bahwa sampai hari ini aturan atau konstitusi tidak pernah melarang Anies untuk mau berjuang atau berpolitik hari ini. Itu yang kita support. Soal dukung mendukung itu urusan kedua sebenarnya. Ya, oke, Bang Agape sedikit Bang Agape. Ya, mungkin aku rada kekecewaan juga ya dari mungkin saya bilang Komal sebelah lah teman-teman saya juga sih di dalam termasuk Bang Agape walaupun kita berseberangan kan. Cuma ada yang pernyataannya nggak enak. Ini adalah orang-orangnya Pak Anies dan mereka ingin melengsarkan Gibran biar Pak Anies naik. Kadang saya mendengarkan itu Bang agak geli Bang mendengarkannya itu. Di Komalnya teman-teman Bang Agape lah gitu. Saya juga pernah berdebat dengan hostnya juga, dia masang tema itu kan sampai saya mau turunkan semuanya ribut dalam ingin turunkan saya hanya bilang mau turunkan host. Enggak kontrong. Nanti jadi akhirnya udah selesai antara kami berdua, habis itu saya yang turun. Cuma ada agak menggelitik lah saya di dalam itu kok bisa-bisanya seorang Pak Anies bisa ini ya menggerakkan para purnawirawan itu senior dia kan berarti Pak Anies luar biasa sekali gitu. Gimana menurut Bang Agape itu? Iya Bang, artinya begini Bang, saya tidak membela mereka. Tetapi kan misalkan begini, kita ini manusia yang punya cara dan pikiran masing-masing ya. Saya juga saya orangnya mendukung Mas Gibran atau Pak Jokowi, tetapi saya juga fair. Ada dalam hal ketika ada kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh yang saya oleh orang yang saya dukung, lalu kemudian ada yang mengkritik, saya tidak pernah membantah itu atau menyatakan bahwa itu salah. Lalu kemudian kita nih sebagai pendukung pasti itu narasi kita ada yang suka menghujat. Tetapi kita tidak bisa juga membatasi hal-hal seperti itu, host. Kita lihat saja ada di situ. Makanya ada kenapa ada kata ternak Mulyono, ada kata ternak onta. Hari itu tersebar liar di luar sana, bahkan di setiap Komal itu semua itu. Tapi apakah kita harus melarang mereka? Kan tidak. Artinya bahwa kita harus berpikir positif saja terkait dengan hal-hal seperti itu. Tersep Bang AGP, kamu ngomongnya panjang lebar lo nggak ada poinnya.
Oke. Tahan. Maksudnya tadi Oke, tanya mungkin. saya, pendapat Ya, saya, ini sabar, pendapat sabar, saya. sabar, Terserah kalau sabar, itu sabar. dari Pendapatnya terlalu panjang lebar bang, nggak ada Nggak poinnya apa-apa, bang. nggak apa-apa. Itu sama Nanti- aja Nanti memojokkan nanti mungkin Pak udah Anies. selesai. Tadi kan memang udah Oke, selesai. terima Cuma kasih. masih Mungkin dari hasilnya, sisi nggak saya apa-apa. seperti itu, host. Biarkan dulu. Udah, Bang Agape, nanti mungkin. Atau ada lagi yang ditanyakan? Udah, itu aja. Sarmila tidak sabar lagi. Boleh saya nanggapi. Oke, Enggak, silakan, gini. Opa. Aku dulu bang Opa. Aku dulu bang sebentar Opa. Bang ke Eko, Bang ditahan dulu Agape. yang di bawah ya. Boleh nggak Os? Gimana? Nah gini lah Bang Agape ya. Silakan. Seumpama kamu ada di Komal tempatmu yang beda bernarasi dengan kita ya. Terus mereka itu yang tadi Bang Hos bertanya ke kamu itu kan ya. Terus di situ kamu berpikiran bahwa ya orang sebagian itu ada pendukungnya Pak Anies. Bisa nggak Anda berbicara di dalam Komal itu bahwa tidak boleh menuduh gitu kan Pak Anies gitu kan? Karena Pak Anies nggak tahu apa-apa. Anda bisa nggak berbicara di situ? Meskipun itu istilahnya satu narasi dengan Anda. Saya Silakan. bisa tanggapi, host. Saya bisa tanggapi. Silakan. Tadi kata-kata saya tidak pernah menuduh. Tadi saya ada menuduh. Saya tidak pernah menuduh di situ kata-kata saya tadi. Saya tidak menuduh Pak Anies. Saya hanya bilang ada sebagian orang yang di Purworejo situ pernah mendukung Anies. Itu pernyataan saya tadi. Saya tidak menuduh Anies seperti apa. Itu coba dicermati dulu, Bu Sarmila. Oke, siap Bang Agape. Tahan dulu Bang Agape ya. Bunda ditahan dulu ya. Bang Cak Gandhi tahan dulu ya sama Bang. Oke, mungkin Opa silakan Opa. Ya Oh, begini Pak Ib, ya. naik. kembali lagi. Oke, silakan coba Pak Ib ya. Oke, Pak Ib. Dinaikin Pak Ib. Ambil multi Pak Ib. Oke, silakan Opa. Ya begini ya, kembali lagi kepada para apuniwawan. Baik. Jangan sekali-kali menganggap bahwa mereka ini kelompok barisan sakit hati atau terafiliasi oleh kekuatan kelompok. Tidak mungkin ya. Kalau di antara mereka dulu ada yang memilih Anies, itu sebagai hak politiknya, nggak ada masalah. Gitu. Karena apa? Untuk memframing mereka itu dengan gampangnya bahwa mereka ini barisan sakit hati, mereka ini dari kelompok Anies. Saya tegaskan di sini mereka itu tidak butuh jabatan, pengakuan secara finansial mereka sudah kenyang. Ya. Kepada bangsa dan negara 35 tahun mereka mengabdi dibandingkan kita yang teriak-teriak sekarang itu. Jangan orang sekali berpatri dibully oleh orang anak muda yang katanya termasuk golongan Gen Z, bonus demografi, mengatakan bahwa dia merasa tile. Apa seperti itu generasi muda yang akan datang? Yang tidak tahu masalahnya, akar permasalahannya. Saya katakan ini sanksi sosial yang sedang terjadi itu. Secara konstitusi tidak bisa diturunkan, ya. Tetapi ini boleh saja saya berpendapat, ya. Saya secara pribadi daripada jadi pimpinan terus dicibir, ya. Dan saya berpikir harus punya kepentingan cita-cita politik ke masa depan untuk lebih baik. Saya sebagai seorang Gibran akan mengundurkan diri, itu lebih aman buat kepentingan politik dia di 2029 daripada dengan kondisi sekarang ini akan terus. Betul. Sulit untuk Mas Gibran kalau kita berbicara politik ke depan ya. Sulit. Sekarang figur-figur yang sumber daya manusianya bagus sekelas Anies, AHY, itu sesungguhnya mereka ada di tempat yang kurang pas. Kenapa saya katakan kurang pas? Selama sistem politik kita seperti ini, selama sistem demokrasi kita seperti ini, selama sumber daya manusia rakyat seperti ini, mereka sulit. Ini harus kita akui. Sehingga rakyat kita memilih itu hanya berdasarkan personal brandingnya, personal selling. Ini sangat bahaya. Masa demokrasi kita mau ditentukan oleh hanya jumlah saja? Kalau 90 orang, 10 orang yang waras, 80 orang tidak waras, secara demokrasi memang 80 yang menang. Tetapi itu yang mau dijadikan patokan kan tidak. Mari kita letakkan sesuatu benar dan baik. Benar menurut aturan, baik bagi kemaslahatan orang banyak yang tadi moral itu.
Jangan pula baik tetapi tidak benar. Nah ini ada yang benar tapi tidak baik, gitu loh ya. Jadi tidak ada itu apa namanya para purnawirawan itu dianggap bahwa mereka barisan sakit hati. Kalau dibandingkan dengan perkumpulan yang dipimpin oleh ketua PPAD kemarin itu kecil. Meskipun mengusung secara organisasi ada PPAD, PPAL, PPAU, LVRI, ya ada Lemkari, apa? Ini di bawahnya itu mengakar. Jadi bukan suara mereka saja, mereka itu sudah dengar dari awal-awal. Cuma ya tidak digubris. Jadi kalau mengatakan bahwa purnawirawan ini kenapa tidak bertemu langsung, sudah ada upaya, cuma tidak direspon. Makanya mereka ya mendera sendiri. Jadi harus tahu permasalahan. Negara besar ini jangan kalah dengan seorang premanisme yang tampil. Ya, diberikan ruang politik. Kita mau dikemanain bangsa ini? Ya. Tapi seperti yang saya katakan, selama sistem politik, sistem demokrasi dan sumber daya manusia kita rendah, tidak ada hal yang tidak mungkin. Artinya sekelas Hercules aja bisa jadi presiden. Camkan itu semua. Ya, saya mengagumi kepada Anies, jujur aja, kepada AHY, ada Nindya Bakri. Banyak orang-orang yang cerdas di